selamat pagi, kembali lagi di channel DCU. Kita mulai lagi untuk materi kuliah analisis dan komputasi numerik. Ini PDF yang selanjutnya ya, saya ambil dari internet, tapi ini punya mesin ceritanya. Tapi kita ambil materinya yang dibutuhkan kok ya. Oke, di sini saya tambahkan sedikit catatan ya, bahwa materinya itu lebih kepada diferensiasi dan integrasi numeris. Itu adalah Newton-Raphson, yang maksudnya ini yang saya ajar ya maksudnya ya. Di numeris itu ada metode forward, jadi kayak maju mundur ya, dan titik tengah. Lalu persamaan nonlinear, persamaan linear, persamaan diferensial. Yang ceritanya itu nanti ada persamaan peristiwa fisis, ada formula, penyelesaian, interpretasi, keputusan teknis ya. Ini kerasa ya kalau udah dikerja praktek ya, atau kalau dia masuk ke site ya, maksudnya ada permasalahan, lalu diramu ya, dan di sketsa penyelesaiannya seperti apa, penafsiran dari data di lapangan seperti apa, dan apa yang harus diambil keputusan terhadap masalah yang ada. Oke, di formula itu ada matematika, pemodelan matematis, dan itu membutuhkan persamaan matematis, dan bisa penyelesaian dengan numeris dan analitis. Kalau di kamu sebagai mahasiswa, numerisnya itu pakai simulasi ya, dan sedangkan analitis itu yang kamu lakukan ya, menghitung di atas kertas ya, kayak di kalkulus, matematika, teknik kimia. Mungkin di kimia fisik juga sekarang lagi mengalami itu ya, karena diturunkan. Oke, lalu juga nanti ada di menara distilasi ya, persamaan linear banyak, lalu ada persamaan ordiner dan parsial. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Dari menara distilasi dan persamaan ordiner. Nah, di buku ini, di diktat ini yang saya pinjam ya, ada pendahuluan, ada akar-akar permasalahan. Itu yang saya kasih anak panah adalah yang kita pakai ya. Kenapa nggak pakai yang lain? Nanti ada penjelasannya di buku ini. Ada sistem persamaan linear ya, kita nggak kesana lah ya ini ya. Persamaan nonlinear simultan, lalu ada regresi di sini, interpolasi, lalu integrasi numerik. Nanti kamu tinggal cocokkan dengan yang ada di Google Classroom ya, maksudnya ya, biar tahu yang mana yang dipelajari. Oke, lalu ada persamaan diferensial yang itunya adalah Runkuta. Mungkin nanti juga Bu Cynthia mungkin tim satunya adalah dosen satunya, dia adalah metode Euler ya. Terus di sini yang lainnya. Oke, ini pendahuluannya akan ditambahkan ya dengan tadi yang direkaman sebelumnya. Metode numerik itu sama, dia untuk penyelesaian permasalahan yang secara matematis. Lalu matematis dalam metode numerik ini ceritanya. Dan ada yang tanpa bantuan komputer, itu metode numeriknya tidak banyak memberikan manfaat. Ini tinggal cara pandangnya ya. Metode numerik merupakan alat yang sangat ampuh untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai bidang, yang dimana sistem persamaannya yang besar, persamaan yang tidak linear, dan persamaan yang kompleks itu bisa yang tidak mungkin diselesaikan oleh analitis yang tadi dihitungan di atas kertas ya. Nah, itu juga bisa dipakai di bidang salah satunya ya kita, teknik kimia. Oke, ada kesalahan error, di sini ada kesalahan bawahan dan kesalahan pembuatan. Ini kalau pembuatan tuh kayak angka 3,5678, nah itu dia ya. Jadi ada yang kurang pas di sana ya, atau kesalahan bawaan, dan misalnya kan kamu sudah bulatkan dari depan ya, bukan di pembulatan di angka akhir. Nah, ini adalah kalau bawaan ya kamu salah baca ya, salah baca data, kurang teliti. Nah, ini pembulatan seperti ini ya. Kenapa 3,14 ya? Iya, karena angka 1 ini kan ininya 5 ya, kecuali di sini angkanya adalah di atas angka 6 aja. Nah, baru bisa di sini 3,15 ya. Tapi biasanya saya kalau pakai hitungan belum final ya, belum akhir, saya akan pakai semua hasil angka yang di kalkulator itu langsung aja answer kali sekian ya. Jadi angka utuh ini tetap dipakai karena ada terjadi perbedaan cukup besar ya di situ pada akhirnya ya, maksudnya. Mungkin kalau kita bilang ya cuma beberapa koma ini, mungkin yang di kimia fisik juga seperti itu. Ketika saya gunakan kunci jawaban dengan hasil angka yang saya hitung itu juga beda. Kenapa? Angka yang saya dapatkan itu angka full dari yang di kalkulator. Di finalnya baru saya
bulatkan lah ya ibarat kata. Oke, ini ya. Lalu ada kesalahan absolut dan relatif di sini. Saya tidak terlalu ngejelasin ya maksudnya ya, karena ini hanya bentuk deviasi ya, hitungan biasa maksudnya. Oke, ini. Oke. Nah, ini ada contoh perhitungan ya. Jadi kesalahan absolutnya menghasilkan sekian, ini sekian, menghasilkan sekian, kesalahan absolutnya gimana? Ini nggak perlu ya. Lalu ada di sini bab 2-nya adalah akar-akar permasalahan, ya, pendahuluan, persamaan aljabar, itu dibagi dari satu persamaan dan multi persamaan, dan sini ada linear non-linear, sama ini non-linear ini, transendental dan polinomial. Transendental kayaknya kamu udah belajar ya. Oke, ini saya turun ke bawah ya. Ini kan ada bisection, regula falsi method ya. Saya hanya jelaskan yang ini saja. Kenapa? Ini dia, ada beberapa sifat dari metode ini ya. Konvergensinya lambat. Kalau lambat dia panjang hitungannya. Oke, ini kayak cara baca ya, ini di elektro pakai, industri juga pakai kayak gini ya. Apa kayak mulai, running dan kawan-kawan. Kita enggak ini ya. Lalu di sini ada cara hitung, saya lewat. Oh, ini saya salah ya, malah nulisnya di sini ya. Regula falsi method saya lewat. Karena kenapa enggak dipakai? Nah, ini dia, ada yang kekurangannya ya. Sebenarnya sama aja karena penyelesaiannya saja yang cara yang berbeda ya. Lalu ini dia, kita pakai yang ini ya, kita belajar ini. Ada Newton, metode Newton ya. Kedua metode yang dibahas sebelumnya, yang tadi regula falsi method sama dissection ya, kalau nggak salah ya, itu dirasa belum memuaskan sehingga Newton memperkenalkan metode baru sesuai dengan namanya metode Newton gitu ya maksudnya ya, mungkin ya, ini jokes saya. Oke, beberapa sifat dari metode Newton: tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda ya. Saya lihat di atas dia nyari fungsi 1 dan fungsi 2, jadi kayak kalau ada kurva kayak gini, kamu harus nyari kurva 1 dan kurva 2 ini. Aduh, kurang kerjaan ya kalau saya bilang. Ini kalau di SMA kan kita nyari luas, itu kan luas yang di dalam yang antara garis 1 dengan garis 2 yang bisa di bawah kurva atau di atas kurva, terlihat dari hasil kurvanya ya. Nah, kalau di sini dia tidak perlu mencari dua fungsi yang berbeda, konvergensi yang lebih cepat, dan hanya perlu menghitung terusan fungsi. Nah, yang menjadi masalah mungkin menurut saya ya ke kalian adalah ininya. Karena cara menurunkan itu masih belum apa ya? Ya belum itulah ya, kurang lebihnya ya. Mungkin kamu yang bisa menginterpretasikan kalimat lanjutan dari kata saya tadi. Oke, ini flowchartnya, ini nggak terlalu ya ceritanya. Sebenarnya pertama tuh mulai, terus kamu trial, tembak dulu angkanya ya, ini trial and error ya. Trial and error, kamu tembak aja, duga berapa dia terserah ya. Terus kamu hitung fx-nya, terus kamu hitung f aksen x-nya. Ya, kan sini kamu tebaknya adalah x1 ya. Terus kamu hitung fx1-nya, lalu hitung juga f aksen x1. Sudah itu kamu formulakan ke sini. Jadi kita mau tahu x2-nya. Jadi harapannya gini loh, ketika kita masukin nilai x1 ke dalam persamaan f x1 dan f aksen x1 ke dalam formula ini, hitung sini, dengan harapannya x2 yang didapat tidak jauh berbeda dengan x1. Jadi epsilonnya tidak besar ya kita bilang ya. Jadi epsilonnya tuh bisa dibilang x2 mendekati dengan x1 berapa persen lah kita bilang. Nah, kalau misalnya itu gak dapet, ya udah x2 ini diumpankan kembali sebagai trial and error. Nah, x2-nya itu dimasukkan lagi ke persamaan fx2, f aksen x2, masukin lagi ke dalam sini. Ya, jadi ini kan berubah lah ya, ini x3, terus ini x2, x2, x2. Nah, kalau itu belum dapat lagi, terus gitu lagi. Nah, ini seperti yang lihat ini nih. Ya. Sampai epsilonnya mendekati yang kamu inginkan, atau kita bilang angka yang didapatkan sebelah sini itu hampir mendekati dengan x1. Setelah itu baru berhentilah menghitung. Kalau dulu ngitung pakai kalkulator ya. Ya dulu kan zamannya
komputer tuh ada, laptop tuh ada, tapi kan dulu tuh kuliah ya bukan kayak model sekarang ya mungkin ya. Saya juga pakai komputer atau laptop untuk menggunakan perhitungan tuh mulai S2 saja ya. Mungkin kalau S2 kan ya nggak mungkin lah ujiannya kayak S1 ya, agak beda ya maksudnya, dan perhitungannya kan lumayan banyak. Jadi kalau dulu tuh ya pakai kalkulator, jadi ya modal lah ya, modal berapa dulu ya kalkulator 70.000 yang ya biasa standar biasa aja ya, tapi yang ya beda lah dengan FX berapa sih nih, FX 991 ya, ini beda. Tapi kalau kamu mau pakai aplikasi handphone ya silakan, cuman kalau handphone itu kan dia bermain di jaringan atau gimana saya nggak tahu ya, karena mungkin karena ada touch ini ya, ada touch ini jadinya tuh jadi kayak pakai handphone biasa tuh mata ke depan juga bisa. Jadi kalau ujian tuh mata ke depan ya, udah matanya tuh ngelihat, bukan ke depan, sorry, ngelihat ke kertas yang mau dihitung yang mana, set gitu ya. Jadi nggak mungkin kan gini mata ngelihat satu itu kan nggak bisa ya, jadi harus ngitung cepat. Dan ketika dapat angka X2 nya adalah jauh dari X1, ngitung lagi dari awal lagi, ngitung lagi. Jadi bisa dibayang ujian saat itu sebenarnya adalah panik ya, panik kalau salah menekan tombol sebenarnya kalau dulu itu. Jadi kalau ujian tidak punya kalkulator tamat ya kita bilang. Jadi apa ya, kadang ya kalau minjem dengan yang dikenal kan enak ya, ada kisah-kisah yang minjem kita nggak dikenal jadi gimana gitu kan ya. Nah ketika kita pinjam device orang itu tidak sama dengan device yang kamu punya. Jadi cara touch-nya beda, tekanannya beda, jadi ngebuat kamu tidak nyaman dan akhirnya kamu menyatakan apa ya, nyalahin alat deh, lebih ke situ ya. Itu sharing ya. Mungkin kalau nanti pandeminya selesai kan ujiannya nggak mungkin pakai komputer, jadi mulai membiasakan diri pakai kalkulator ya. Kalaupun dulu ada yang ngawas ujian pakai kalkulator boleh, tapi handphone SIM cardnya dimatiin, bukan dimatiin ya, dicabut ya, flight sinyalnya, mungkin takutnya ada wifi dan kawan-kawannya itu ya, maksudnya karena khawatir malah sharing jawaban. Nah jadi siap-siap kalau misalkan nanti pandeminya di off kan, karena ntar lagi kan divaksin ya. Jadi kalau dulu tuh ya ini ya, jadi kalau ujian tuh tidak boleh diganggu ya, karena ini looping ke sana, looping ke sini. Oke, di sini ini ceritain tadi ya, saya ngeceritain yang ini. Kalau kamu dengerin yang ini agak pusing ya, karena di lapangannya nggak kayak gini nantinya ya, karena kamu nggak perlu memikirkan kurva-kurva itu ya. Kurva itu mah dapat karena di plotting ya, thread kayak gini. Oke, lanjut ke bawah. Dia kasih persoalan yang rumus dari Newton tuh ini ya, Fx ini tuh yang tadi, di sini X2, ini X1 yang tadi ya. Oke, jadi kalau n-nya kamu anggap 1 ya udah F jadinya X1 kan. Nah, seperti itu. Kalau ini 1 jadi ini 2. Oke, dia ada persamaan di sini ya, persamaan di sini. Yang diberikan adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan diturunkan sangat mudah kita bilang ya. Kenapa sangat mudah ya? Ya memang mudah ya. X pangkat 3 diturunkan 3X kuadrat, 2X diturunkan plus 2X. Kok ini X kuadrat? 2X ya. Lalu min 3X diturunkan ya 3. Oke. Kalau min 3 turunkan ya 0, karena dari konstanta turunkan yaitu 0. Dia minta epsilonnya adalah 0,0010 pangkat min 4 ini ya. Dia minta 10 pangkat min 4. Ya, dihitung nih. Nah, kalau ngitung seperti ini panjang. Kamu kalau mau berakhir dengan kisah saya Excel, kalkulator, maka saya selesaikan dengan Excel. Oke, dengan Excel di sini ya. Halaman 20 ini ya, Newton. Persamaannya ini yaitu mana ini? Persamaannya adalah Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0. Ini turunkan 3X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencarinya, untuk Newton itu adalah Xn plus 1 sama dengan Xn min Fxn
dibagi f aksen xn, itu dia persamaannya maksudnya ya. Oke, sekarang yang dilakukan adalah melakukan tebak angka. Ya, tebak angka di sini saya kasih kuning sebagai bentuk, di situ adalah letak poin saya akan mengubah angka. Saya mau tebak angka 1. Ya, tebak angka 1. Fxn-nya ini persamaan yang di bagian atas ini ya adalah ini kan ceritanya, si fx itu ceritanya, karena kan ini fx1 kan, saya kan masukin ini, jadi angka 1 ini akan masuk ke persamaan fx. Jadi angka 1 dipangkatkan 3 ditambah 1 dipangkatkan 2 dikurang 3 kalikan 1 kurang 3. Hasilnya adalah negatif 4. Lalu angka 1 ini dikalikan dengan angka 1 ini akan diinputkan ke dalam persamaan f aksen x, turunannya dari fx. Dimana ininya adalah 3 dikalikan satunya yang dikuadratkan ditambah 2 kali 1 negatif 3, hasilnya adalah 2. Nah, untuk mendapatkan xn plus 1 itu dapat rumusnya dari sini, yaitu xn adalah ini, fxn-nya ini dibagi ya, seperti ini. Hati-hati formula, tahu di mana letak tanda kurung dan buka kurungnya agar tidak salah membaca si Excel tersebut ya. Oke, setelah selesai, sebelah sini saya tinggal memindahkan hasil dari xn plus 1 menjadi xn. Kan tadi kita bilang yang di sini ya. Nih, kalau kamu udah dapat xx2, udah dapat hasilnya dan ternyata epsilonnya jauh, kamu jadikan x1 x2 yang kamu peroleh itu menjadi dalam persamaan ini lagi. Seperti ini ya, terus saja. Kalau Excel mah ya gampang, tinggal kamu tarik-tarik aja udah dapat. Misalnya saya hapus dulu yang ini ya, saya hapus, terus saya buat sini sama dengan 3. Oke, ini tinggal saya tarik, ini saya tarik, epsilonnya malah hilang ini ya. Oke, ini saya tarik, epsilon itu kan didapat dari xn plus 1 bagi si ini. Oke, ini dapat sampai akhirnya, ini kan angkanya sama-sama sampai dapat saya epsilonnya 0 di sini. Ini untuk yang ini. Nah, yang jadi masalah adalah nanti ketika persamaan ini menjadi sesuatu yang tidak kamu sukai. Contohnya ini. Ya, mungkin ini akan menjadi tugas ya, dibuatkan ke dalam video ya. Persamaannya adalah e pangkat min x sin x plus 1 ya. Ya, cukup satu video aja ya, tidak usah banyak-banyak, silakan. Saya tugaskan siapa ya? Oh, saya tugaskan Hafiz saja deh ya. Hafiz dibantu oleh kawan-kawannya yang membuat video adalah dia, dan hasilnya bagus ya kalau bisa, yang suaranya kunceng dan kawan-kawan. Bagaimana menurunkannya sehingga nanti kalau ke Newton itu kan masalahnya adalah f aksen x-nya berapa ya. Oke, Hafiz ya yang ngerjain. Ditunggu videonya seminggu lagi. Oke, ini sudah yang Newton ya. Jadi saya sarankan sih pakai Excel, lebih enak ngejelasin seperti ini ya. Oke, karena yang dibutuhkan di sini sebenarnya adalah turunannya. Oke, lanjut. Mana ini? Oke, ini hasil iterasi dia ya, hasil iterasi dia yang dapat tadi. Kita kecilkan coba. Ya sama lah ya. Nah, ini 2,2, 2,2, 1,83. Nah, ini sama semua. Ya, sama hasilnya mah ya. Duduk. Oke, second method enggak ya ceritanya. Karena tadi yang saya bilang ya, mau pakai persamaan sama aja sebenarnya, sama saja. Seperti ini bawah, direct method tidak digunakan, cukup pakai yang ini saja, si Newton udah cukup. Nah, ini ada contoh latihan, bisa kamu jadikan latihan ini ya, kamu jadikan latihan pergunakan Excel ya. Kalau gitu mah gampang atuh ya.
Yang ini tugasnya si Hafiz. Ya. Yang ini ya, buat video jadinya ya, video. Jadi yang saya minta tekankan di sini adalah turunannya dijelasin bagaimana sehingga dapat hasilnya sekian. Kalau masukin ke sini mah gampang tuh ya. Oke, ini angkanya gampang. Ini kan pangkat X-nya. Ini tugasnya siapa ya? Kasih tugas saja lah ya. Nah, ini Erika. Ya. Ini Farka. Ini Hanifa. Ini Iksan. Kalau yang Sin nggak usah ya, Sin mah bisa ya. Sin mah tulisannya gampang ya, yang agak mikir-mikir lah ya, yang pangkatnya mikir-mikir ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, Angela misalnya. Ini Lupi lah ya. Oke, ini ya. Jadi personil utamanya di dalam video adalah orangnya ini. Dia menjelaskan langkah-langkahnya dengan baik dan benar, suaranya lantang dalam bentuk video. Lebih penekanan pada F-actionnya, lalu bagaimana cara dia menghitung menggunakan Excel ya. Tolong kalau misalnya menggunakan suara jangan sampai kena copyright dan kamu bisa tahu dari mana YouTube tersebut. Oke, itu ya. Oke, sampai di sini dulu, nanti lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Desius. Saya ucapkan selamat pagi.